Oke lah, siap. Oke. Siap. Jadi ya belum kita ya. sekarang sudah mulai. Oh sudah. Kita bicara masalah yang lagi Menanggapi viral persoalan sekarang. demonstrasi atau ini apa dampak jatuhnya korban demonstrasi saat ini, pegiat sosial Ade Armando. Kenapa? Coba Kenapa? kenapa bisa? Kalau Ade Armando yang dari teraniaya? beberapa tayangan di Cokro TV gitu kan, Cukup tinggi. bahkan saat ini beberapa teman-teman di Cokro TV itu menyebutkan Ade Armando itu keras Ya, untuk menolak yang namanya wacana presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. tapi saya rasa persoalannya bukan Artinya di situ. itu senada gitu loh. Nah senada, tetapi begitu Ade Armando ada di lapangan, kenapa malah dia jadi korban? Kan begitu. Ya, Bahwa kita harus positif thinking dulu. Kita kan juga pernah jadi mahasiswa toh. Oke, siap. Nah, jadi mahasiswa. Jadi artinya kita selalu menolak infiltrasi pada gerakan-gerakan mahasiswa. Tahun 98 juga begitu, karena saya juga ikut. Jadi kita menolak habis siapapun. Barikadenya aja dulu pakai rafia toh. Jadi, perbedaan mendasar 98 dengan yang sekarang ini. Saya kira begini, penyampaian aspirasi, kritik-kritik sosial, dan pola-pola pikir kritis mahasiswa yang masih artinya mempunyai fanatisme kebangsaan itu belum luntur. Mereka masih punya gitu. Terbukti seluruh Indonesia bergerak bareng. 98 seluruh Indonesia bergerak. 2022 sekarang tanggal 11 mereka bergerak bareng. Ya kan? Nah, intinya satu sebenarnya. Dan yang mereka bawa, terlepas dari itu isunya menjadi berubah-ubah, terlepas ada berita ya kita tidak 98 itu belum rame-ramenya namanya medsos dan segala macam. Ya. Jadi tidak ada berita peretasan segala macam. Untuk saat ini apakah ada berita koordinator BEM akunnya diretas segala macam, terlepas dari itu semua, saya masih melihat bahwa kemurnian aksi mahasiswa itu saat ini dari kapanpun selalu dimanfaatkan oleh para avanturir politik, orang-orang yang suka bermain-main dengan ini Kan yang diretas itu kan tujuannya, yang awalnya kan tujuannya melengsarkan Jokowi. ya Terus diklarifikasi. Tapi pada kenyataan ada juga spanduk kita harus mundur itu. Nah, spanduk harus mundur itu saya yakin tidak dari mereka. Saya begini loh, kita harus batasi. Pertama, tujuannya jelas. Jadi aksi ini bersambung kan, sebelumnya juga sudah ada aksi, semuanya ada aksi. Bahkan beberapa waktu lalu juga beberapa perwakilan mahasiswa yang diterima oleh anggota DPR di Senayan itu menyatakan mosi tidak percaya kepada wakil rakyatnya. Artinya apa? Ya, proses berpikir kreatif, proses berpikir positif, proses berpikir visioner itu tidak selalu bisa diterima secara instan, mungkin dalam waktu sekian hari semua, karena DPR sendiri mungkin banyak urusan. Tapi persoalannya adalah proses itu sudah dilalui oleh adik-adik mahasiswa. Artinya dia berkirim surat,
dia titipkan sekjen menyampaikan atau tidak, ternyata dibaca atau hanya dianggap sebagai angin lalu. Nah, ini adalah hal-hal yang saya tidak bisa menilai ya. Tapi untuk demo sekarang ini kan tanggapan DPR kan udah jelas, dia mau mengakomodir. Oh jelas, jadi Nah, seharusnya kan begitu itu sudah clear, sudah toh selesai. jadi tidak seperti itu. Jadi terkadang kita juga pernah muda, 98 itu kita muda. 98 itu kita juga kehilangan tidak pernah kehilangan semangat. Hari ini berangkat, hari ini ditangkap, besok dikeluarkan, besoknya berangkat lagi. Nah, tujuannya cuma satu, bahwa kita ingin punya negara yang artinya betul-betul menjunjung tinggi yang namanya demokrasi, menjaga rambu-rambu demokrasi supaya tetap menyala, berkibar tanpa ada hal-hal yang menodai, tapi tidak ada sistem demokrasi yang tidak ternoda. Itu prinsipnya begitu. Sistem demokrasi yang ternoda itu adalah karena adanya beberapa kepentingan. Karena begini loh, kita punya wakil rakyat, ya punya wakil rakyat itu kan bukan hanya rakyat miskin tok yang diwakili, juga bukan rakyat, tapi namanya rakyat itu mulai dari konglomerat sampai engkong melarat gitu. Betul. Jadi semua masuk gitu, jadi dari konglomerat sampai engkong melarat. Jadi nah semua harusnya diakomodir gitu. Tapi pada prinsipnya begini, setiap perjuangan, nah ini yang harus dipahami, setiap perjuangan, apapun yang disebut perjuangan itu, yang disebut perjuangan itu adalah segala sesuatu yang berhadapan sebenarnya. Nggak mungkin dong kita memperjuangkan tanpa berhadapan dengan Ya, betul. gitu kan. Jadi Dengan ada lawan gitu. pasti ada lawan, ada yang berbeda pendapat. Pendapat kita harus kita perjuangkan. Nah, perjuangan itu ada pengorbanan. Oh iya, gitu. Nah, jadi artinya bahwa setiap perjuangan, kalau orang Jawa bilang gini, jer basuki mawa beo. Nah, Artinya jadi segala sesuatu itu adalah memerlukan atau jadi berbanding lurus dengan balik biaya lagi gitu loh. Pak Ade Armando. Berarti Nah, dia perjuangan pengorbanan yang mana dia? Nah, sebenarnya begini, ini terkait bahwa kalaupun pengorbanan, mungkin Ade Armando juga menjadikan sebuah potret atau sebuah gambaran tentang lemahnya sisi demokrasi di negara kita, bahwa dalam satu ruang itu harus selalu sama. Nah, ini sebuah demokrasi itu kan dalam agama sendiri, dalam Islam itu perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Karena di situ orang diminta di dalam agama kita itu harus selalu berpikir, gitu loh. Jadi dengan perbedaan kita akan berpikir. Tanpa perbedaan kita nggak mikir, bos. Ya. Nah, tanpa perbedaan kita nggak mikir. Tapi dengan adanya perbedaan kita akan berpikir bagaimana perbedaan itu menjadi sebuah yang indah. Gini loh, dunia ini Tuhan itu sudah menciptakan sesuatu yang berbeda. Apa? Warna-warna pelangi cuma, tapi menjadi indah. Itu adalah contoh. Nah, Kalau dilihat realitas sekarang, perbedaan itu menjadi suatu permusuhan. nah justru Sekarang di situ ada dua kubu nih. Kubu pendukung, taruhlah pendukung pemerintah, sama yang tidak mendukung. Nah, ya minum kopi dulu sambil ngerokok ini. Sekarang kan dia posisi Ade Armando. Dia di satu sisi mendukung nih kebijakan pemerintah dan sebagainya. Cuma ya,
dia apa ya namanya ya? Jadi Dia menjadi lawannya, yang salah satu golongan. Nah gitu kan, yang nyerempet lah, istilah nyerempet. Nah itu kan sangat apa ya? Kalau si apa tuh yang paling 98 tuh? Adian. Nah kalau menurut Adian Apitupulu, kalau sudah menyangkut itu ya sudah, diskusi berhenti. Oh, jadi gini. Karena itu sudah kebenaran udah pasti tuh. Gini loh, kan gini, agama itu. Nah ini kalau kita balik ya, kenapa demokrasi itu di dalam agama apa nggak ada? Oh agama demokratis sekali. Kenapa agama saya demokratis? Kalau agama nggak demokratis, gitu. Orang sholat harus sholat, tetapi ada karena demokratisnya agama. Ini kalau kita tinjau dari apa ya, ada perilaku orang beragama. Orang nggak ada air boleh tayamum. Orang sholat nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk dia boleh rebah. Itu betapa itu adalah apa pelajaran demokrasi. Hal yang paling sederhana yang kita bisa pelajari bahwa Islam sendiri itu sangat demokratis. Islam itu sangat indah. Bahkan di masjid pun dalam satu saf ada orang yang bawa kursi itu tidak jadi masalah. Padahal itu berbeda dan yang lain baris. Nah kamu kok apa ada yang bicara? Lah kamu kok enak sholat kok sambil duduk gitu, gitu. Tetapi apa ada permakluman karena apa? Kita menghadap ke satu tujuan kita satu. Nah jadi harusnya kan kita harus berpikir kalau kita berpikir tentang bangsa ini kita berpikir bahwa tujuan kita itu satu apa? Bangsa ini harus utuh. Utuh di dalamnya ada perbedaan asal gitu. Asal dia demi keutuhan perbedaan itu tidak ada jadi masalah karena di situ akan memperlihatkan ada tinggi ada rendah. Ini dalam saf salat loh, ada tinggi ada rendah ada, tetapi Tuhan tidak melihat tinggi rendahnya itu gitu loh. Nah kalau kita berbicara sekarang gini, kita harus positif semua kepada para demonstran, kepada siapapun. Karena rasa cintanya ke negeri ini, gitu kan, mereka bisa berbuat apapun. Terkecuali karena ada yang disebut dengan fanatisme yang berlebihan. Jadi fanatismenya tidak imbang. Negeri ini, Indonesia itu mengakomodir semua keyakinan. Yang tidak diakomodir di Indonesia itu adalah ateisme, anti Tuhan, gitu loh. Ya betul. Jadi negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang semua orang bilang Tuhan itu Maha Esa. Gitu loh. Tuhan, oh ya iya. Kenapa lo siapapun begitu suruh baca Pancasila pasti pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada yang menyebutkan ABCD kan begitu kan. Mau itu muslim, non muslim tetap ayo kau baca Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Keyakinan bahwa segala sesuatu tujuannya ada di Indonesia diakomodir, tapi lu harus mengakui bahwa Pancasila itu sila satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita punya satu yang maha mengatur, maha skalanya, yaitu yang Esa. Gitu. Cara beribadah kamu mau seperti apa, tetapi dasar negara ini mengakui bahwa yang maha satu itulah yang mengatur. Gitu loh. Jadi pemahamannya sebenarnya sederhana. Terus nah kalau kita melihat itu bahwa dengan cara apapun orang mau beribadah, di Islam mengajarkan apa coba? Yang kaya menyantuni yang miskin, diatur zakat. Bahkan di Indonesia. Nah ini kan yang menjadi bola liar itu begini. Kalau kita orang Islam memahami zakat itu adalah sebuah tatanan kepedulian. Di situ itu
Islam itu zakat itu mengatur. Ada yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat itu wajib diberi. Wajib. Ya, betul. Ada Wajib aturannya, mendapat ya. bagian walaupun yang amil itu orang kaya. Yang namanya amil tertulis di Al-Qur'an. Persoalan orangnya nanti itu menolak, diterima terus dikasihkan itu Lain urusan. lain urusan gitu loh. Tetapi Islam itu mengatur. Gitu loh. Tapi tidak diatur bahwa amilnya harus fakir miskin, tidak. Tapi yang menerima, yang berhak menerima adalah amil, fakir miskin, mu'alaf dan segala macam. Ada 7 kalau tidak salah. Ada 7 atau 6. Nah, janda-janda, anak yatim, fakir miskin, mu'alaf, amil zakat. Nah, itu. Keadilan dalam Islam kan artinya siapapun dapat. Ya. Konteksnya seperti itu. Kewajiban dalam Islam semuanya wajib. Sampai orang yang mau menghembuskan nafas terakhir saja itu kalau memang waktunya sholat, kalau memang bisa sholat ya sholat, walaupun dia harus rebah, walaupun dia harus cuman memakai isyarat gitu ya, kedipan mata atau apa. Itu Islam gitu. Belajarlah demokrasi dari Islam, tetapi bukan berarti bahwa kalau Indonesia itu punya terdiri dari bermacam-macam ini, terus bahwa yang lain menjadi jelek tetapi satu golongan menjadi yang terbaik, tidak. Tetapi marilah kita belajar berdemokrasi itu dengan cara kita umat Islam, kita diajarin dalam rukun Islam itu berdemokrasi, kita praktekkan demokrasi itu gitu loh. Bahwa di dalam rukun Islam, dalam menjalankan pun orang boleh berbeda-beda. Sholat boleh duduk, puasa boleh batal, kalau macam. Tapi ada rambu-rambunya. Nah, demokrasi dalam bernegara juga ada rambu-rambunya. Termasuk demokrasi di Indonesia ini karena negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan disitulah yang menjadi dasar. Tetapi artinya bahwa berdemokrasi, jadi bukan berarti yang lain jadi jelek terus satu golongan menjadi harus bagus, ini akan tidak. Buktinya ada satu negara yang sama ini juga pecah perang gitu loh. Gitu. Bahwa perbedaan menjadi indah, oh iya. Nah, bilang yang tidak menjadi indah itu pada saat apa? Satu warna. Kau bisa lihat banjir kalau warnanya coklat segala macam hancur itu. Satu warna banjir itu satu warna. Jadi kalau Di mana air sudah tidak bening lagi, tidak bisa memperlihatkan warna-warna ikannya, tidak bisa memperlihatkan biota isinya, dia menjadi coklat dan keruh semua, hancur sudah. Nah, gitu. Jadi balik ke yang demo. Berarti kan kalau dilihat dari tujuan, sebenarnya tujuannya sudah tercapai sebelum demo. Sebelum demo sudah tercapai, sudah dijelaskan. Tapi kalau sekarang seseorang di dalam demokrasi, di dalam kalau kita kembali ke undang-undang, yang penting kan sudah gini, kita ada trias politika, tripartit apa bukan tripartit, apa ya? Ada 3 gitu. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Ya. Negara ini gitu. Siapa eksekutif, siapa legislatif, nah siapa yudikatif. Legislatif, nah dia melegalkan segala undang-undang. Kalau undang-undangnya masih, apalagi masih wacana, belum ketok palu, kenapa kita mesti ribut? Nah itu kenapa jadi mesti ribut? Kenapa kita mesti ribut? Orang yang baru ngomong. Sekarang gini loh, jangankan gitu, beberapa undang-undang yang menjadi yang menjadi PR Dewan itu udah terselesaikan semua belum? Kan Itu 5 tahun yang lalu belum selesai. Nah ini masih wacana aja kok ribet. Berubah ke 3 periode. Berarti kan dirubah dulu undang-undangnya. Ya iya, Undang-undang pemilunya. Undang-undang pemilu. Sementara undang-undang pemilu sudah tidak mungkin dirubah. Kalau menurut saya, karena apa? Orang KPU aja, persiapan KPU itu kan tidak mungkin seperti panitia 17 Agustusan. Ya. 17 Agustus bulan depan sekarang kita bentuk panitianya. Tidak. Gitu loh. Bahwa 2 tahun mau pemilu ini sudah mau penunjukan. Ya. Jadi terus kalau akan membingungkan pada saat KPU-nya, Komisi Pemilihan Umum mau berjalan terus itu ada perubahan undang-undang. Gitu. Walaupun memang mungkin berbeda ya. Konteksnya berbeda, tetapi sesuatu yang membingungkan itu
sesuatu aturan baru yang membingungkan. Oh, sudah terjadi kok. Begitu gini, waktu 98 dari 3 partai menjadi multi partai. Itu sudah membingungkan kok, KPU-nya aja bingung. Sudah begitu berjalan lagi, masuk pemilu lagi, masalah perhitungan ribut segala macam. Itu dari Ini, tahun ke tahun. dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Dan saya kira belajar dari situ mendingan konsennya adalah ya bagaimana itu berjalan seperti selamat undang-undang belum. Nah, sekarang undang-undang Omnibus Law. Wah, ada kaitan tadi ada juga saya dengar tentang Omnibus Law ditunjuk. Persoalan minyak goreng dan segala macam. Nah, saya bingung memang. Ada orang yang ketawa-ketawa karena salah satu pimpinan partai bilang, lah kan nggak usah minyak goreng kan direbus juga bisa. Malah ada yang mentertawakan, sebenarnya ada yang direbus ya, marah-marah. bukan semua direbus kan gitu ya. Kita bisa mungkin buat sayur-sayuran kan gitu, mungkin Tidak, bukan buat gorengan kita direbus. Apakah Jadi itu salah kaprah. jadi karena begini, orang itu memahaminya itu jadi orang itu paling gampang menyalahkan pada saat kita hanya berbicara jadi wah sudah banyak itu sudah habis, coba di